kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Di situ kondisi Hendak menolong temannya, seorang remaja 14 tahun di Lombok Tengah malah diserang kawanan anjing liar. Butuh uang buat bayar gaji karyawan, seorang pria di Mataram gadai mobil bermasalah hingga rugikan korban puluhan juta rupiah. Seekor sapi simental berbobot 1 ton jadi hewan kurban pilihan presiden untuk warga Lombok Timur. Seorang pria berinisial S 50 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menipu dan menggadai mobil yang bermasalah kepada rekannya. Tersangka ditangkap di rumah indekos di wilayah Pejeruk Ampenan saat bersembunyi. Penangkapan itu dilakukan setelah pelaku tidak pernah memenuhi panggilan polisi. Dari tangannya, petugas menyita kwitansi bukti pembayaran gadai mobil miliknya sebagai barang bukti. Kasus penipuan tersebut bermula dari transaksi gadai sebuah mobil Toyota Innova pada bulan Juli 2023 lalu. Pelaku S menggadai mobil kepada korban senilai 90 juta. Namun pada bulan Desember 2023, mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing atau sewa guna usaha SGU karena menunggak kredit atau setoran BPKB yang telah lebih dahulu digadaikan pelaku. Karena merasa dirugikan dan ditipu, korban kemudian melaporkan kasus yang menimpanya ke polisi. Modus pelaku menggadai 1 unit mobil kepada korban dengan menunjukkan dokumen lengkap di sini BPKB sama STNK senilai 90 juta. Kemudian setelah korban menerima gadai dan menggunakan kendaraan tersebut, BPKB dijaminkan ke lembaga keuangan oleh terduga pelaku. Dan beberapa lama kemudian mobil dicabut sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terduga pelaku. Tersangka mengaku meminjam uang dengan jaminan mobil untuk dipakai menggaji karyawan di warung lesehan miliknya. Nah itu saya telah store, ya, dari cabut sampai ini saya gantikan. Oh, sudah itu mobilnya mobil punya siapa? Dulu punya saya. Oh, punya situ awalnya ya. Telah store karena telah bayar kembalikan uangnya ini laporkan. Setelah mobil ini ditarik oleh finance, apa yang menyebabkan Sido tidak mengembalikan kerugiannya Pak Awal? Sebenarnya kita mau kembalikan, cuma telat saja. Telat. Setelah dari tahun 2023 nih. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Barat menertibkan belasan tempat hiburan alias warung remang-remang di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Rabu siang. Penertiban tersebut mendapat protes dari pengelola karena dilakukan mendadak tanpa pemberitahuan. Dalam operasi tersebut, belasan warung remang-remang yang diduga menjual minuman beralkohol dan menjadi tempat karaoke disegel petugas karena tidak berizin. Petugas juga memasang stiker penutupan pada 12 lokasi tempat hiburan dan meminta pengelola tidak kembali beroperasi atau ditutup permanen. Penertiban itu dilakukan untuk menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan pembukaan tempat hiburan dan penjualan minuman beralkohol. Dari dulu kita sudah laksanakan terkait dengan penertiban ini, sudah dipasangkan segel dulu. Cuman memang pengawasan itu yang masih kurang. Sekarang sudah kita ganti sekarang penutupan permanen karena melanggar memang sudah tidak ada izin kalau di wilayah Kuripan ini. Sesuai dengan peraturan daerah itu cuman yang ada di wilayah Kecamatan Batu Layar, Senggigi dan Sekotong. Itu saja yang diperbolehkan untuk izin terkait dengan
masyarakat menuntut pemerintah desa untuk disampaikan aspirasi masyarakat Desa Jagaraga ini untuk Bapak Bupati atau Pemda menegakkan perdanya sesuai komitmen untuk menutup permanen kafe dan kos-kosan yang ada di wilayah Desa Jagaraga. Keputusan menutup kawasan tempat hiburan malam di Desa Jagaraga diberlakukan setelah diterbitkannya peraturan daerah dan adanya peraturan desa untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan botol minuman keras dan narkotika dimusnahkan Kepolisian Resort Lombok Barat pada Selasa siang. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil operasi pekat di sejumlah lokasi yang dilakukan polisi selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan petugas dengan cara di blender, sementara miras dibuang ke gentong agar tidak dapat digunakan kembali. Barang bukti tersebut berasal dari 21 kasus pengungkapan tindak pidana narkotika dan tindak pidana ringan yang melibatkan 33 tersangka dengan 3 orang diantaranya merupakan perempuan. Langkah pemusnahan dilakukan sebagai efek jera sekaligus menjalankan amanah undang-undang setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap. Sebanyak 21 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 33 orang dengan rincian 30 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dengan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama, narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 157,96 gram. Yang kami musnahkan di sini narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 105 gram hasil pengungkapan dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2025. Dari barang bukti yang kami dapatkan, sebagian digunakan untuk uji lab, sekitar 1, sekian gram, kemudian sekitar 50 gram kami gunakan untuk pembuktian di pengadilan, dan yang dimusnahkan sebanyak 105 gram. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Harga garam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat mulai merangkak naik sejak sebulan lalu. Hal itu dipicu berkurangnya pasokan garam dari petani lokal akibat cuaca ekstrim belakangan ini. Menipisnya stok garam lokal membuat pedagang terpaksa mendatangkan garam dari luar daerah. Harga garam rata-rata naik 10 hingga Rp15.000 per karung berisi 50 kg. Jika semula harganya Rp300.000, kini naik menjadi Rp310 hingga Rp315.000 per karungnya. Akibatnya, pedagang terpaksa menjual garam kemasan ekonomis yang semula Rp1.000 kini naik menjadi Rp2.000 per bungkus. Naiknya harga garam membuat pedagang pusing karena omsetnya turun. Mana harapannya Bunda ini? Iya, supaya turunan lagi harganya ini. Dan pembeli ramai. Iya, enggak ada, ini udah sepi sekarang ini. Kalau ramai itu ya 1 karung ya habis. Iya, sehari. Kalau sepi ini 5 hari. Malah kan itu kembelannya tuh habis dipakai, belanja. Garam di pasar Kerung ya Bu ya? Iya, kadang. Berapa dibeli? Berapa dibeli itu? 2.000 ya? Oh, iya. Dari data Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Barat, anomali cuaca yang tidak menentu selama 3 bulan terakhir membuat produksi garam di kalangan petani terus menurun hingga 50%. Hal itu juga berdampak pada berkurangnya pasokan ke pasar. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.